Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Debora Aping. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Mamakasan Samarinda dari kelas 6F Manajemen dengan NPM 2261201163. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak M. Zamroji Al-Musrid, SPD, ME. Adapun judul penelitian saya yaitu pengaruh faktor sosial dan faktor psikologis terhadap keputusan pembelian produk fashion pada aplikasi e-commerce di Kota Samarinda. Rumusan masalah penelitian ini, yang pertama, apakah secara simultan faktor sosial dan faktor psikologis mempengaruhi keputusan pembelian produk fashion pada aplikasi e-commerce di Kota Samarinda? Kedua, apakah secara parsial faktor sosial mempengaruhi keputusan pembelian produk fashion pada aplikasi e-commerce di Kota Samarinda? Dan yang terakhir, apakah secara parsial faktor psikologis mempengaruhi keputusan pembelian produk fashion pada aplikasi e-commerce di Kota Samarinda? Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama, H01, faktor sosial dan faktor psikologis tidak mempengaruhi keputusan pembelian secara simultan. HA1, faktor sosial dan faktor psikologis mempengaruhi keputusan pembelian secara simultan. Yang kedua, H02, faktor sosial tidak mempengaruhi keputusan pembelian secara parsial. HA2, faktor sosial mempengaruhi keputusan pembelian secara parsial. Dan yang ketiga, H03, faktor psikologis tidak mempengaruhi keputusan pembelian secara parsial. Dan HA3, faktor psikologis mempengaruhi keputusan pembelian secara parsial. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiono dalam Suarsa dan Hasibuan pada tahun 2021, menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau artistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun indikator-indikator pada masing-masing variabel, ada indikator dari faktor sosial atau X1, ada 3. Yang pertama yaitu keluarga, kelompok atau komunitas, dan peran atau status. Lalu indikator pada faktor psikologis atau X2, yaitu ada motivasi, persepsi, insting, dan sikap. Dan pada variabel Y atau keputusan pembelian, ada 5 indikator, yaitu pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Berikut adalah populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi penelitian. Menurut Sugiono dalam Suryani, Risnita, dan Jailani pada tahun 2023, menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian saya ini adalah seluruh masyarakat Kota Samarinda yang membeli atau pernah membeli produk fashion di e-commerce. Pada penelitian ini, jumlah populasinya tidak diketahui secara pasti. Karena peneliti tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat Kota Samarinda yang pernah membeli atau membeli produk fashion di e-commerce. Selanjutnya, yaitu adalah sampel penelitian. Menurut Sugiono dalam Alia Hussein pada tahun 2023, menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Pada penelitian ini, saya menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sugiono dalam Ani et al. Menyatakan bahwa purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya, pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini, yang pertama, adapun kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini, yang pertama, responden berusia 17 tahun ke atas. Yang kedua, responden berdomisili di kota Samarinda. Yang ketiga, responden pengguna aplikasi e-commerce. Dan yang keempat, responden pernah membeli produk fashion di aplikasi e-commerce. Selanjutnya yaitu metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yang dimana data setelah dikumpulkan dan akan dianalisis menggunakan software SPSS. Dengan beberapa metode yang digunakan, yang pertama, ada uji instrumen, di mana uji instrumen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Ghazali tahun 2021, syarat validitas yang terpenuhi adalah jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid. Dan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas, yaitu uji instrumen yang kedua. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu variabel atau konstruk dinyatakan reliable jika kriteria suatu pengujian menunjukkan nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60. Selanjutnya yang ketiga, ada uji asumsi klasik. Pada penelitian ini, saya menggunakan 4 uji asumsi klasik. Yang pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah metode Kolmogorov-Smirnov yang memiliki kriteria sebagai berikut. Jika ASYMP-SIG to child lebih besar daripada 0,05, maka data terdistribusi normal. Dan jika ASYMP-SIG to child lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Menurut Ghazali tahun 2021, syarat uji multikolinearitas yaitu jika V lebih kecil sama dengan 10 atau tol lebih besar sama dengan 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan jika V lebih besar sama dengan 10 atau tol lebih kecil sama dengan 0,10, maka terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang ketiga, ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Teknik dalam menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Gleicher memiliki kriteria. Jika nilai SIG lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan jika nilai SIG lebih kecil daripada 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, ada uji asumsi klasik yang terakhir,
yaitu uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Kriteria dalam uji linearitas yaitu jika sig lebih besar daripada 0,05, maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah linear. Dan jika sig lebih kecil daripada 0,05, maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tidak linear. Selanjutnya yaitu analisis data yang keempat, yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk memprediksikan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dan juga untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Adapun persamaan pada analisis regresi linear berganda ini, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus titik-titik-titik plus BNXN plus E, di mana Y yaitu variabel dependen yang merupakan nilai yang diprediksikan. Selanjutnya ada X1, X2 yang merupakan variabel independen. A konstanta yaitu nilai Y apabila X1, X2 sampai X ke N adalah 0 dan nilai B1, B2 sampai B ke N merupakan koefisien regresi yang adalah nilai peningkatan atau penurunan. Selanjutnya, uji yang kelima, uji koefisien korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur hubungan linear antar variabel. Selain untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, digunakan juga untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut adalah kriteria dalam koefisien korelasi yang memiliki nilai range dan derajat korelasi masing-masing. Selanjutnya yaitu ada analisis koefisien determinasi atau R-square. R-square digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dan uji yang terakhir ada uji hipotesis. Uji hipotesis terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada uji F atau uji simultan. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Adapun kriteria pengujian dalam uji F ini atau uji simultan ini, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, atau nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara simultan. Maka dalam hal ini dapat ditarik bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Dan sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, atau nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara simultan. Maka dalam hal ini H0 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya, uji hipotesis yang kedua yaitu uji T atau uji parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Adapun kriteria pengujian pada uji T ini adalah jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini, HA diterima dan H0 ditolak. Dan sebaliknya, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel atau nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Maka, dalam hal ini H0 diterima dan HA ditolak. Oke, langsung saja kita akan melakukan uji SPSS. Saya telah melakukan penelitian dan saya mempunyai
jumlah sampel yaitu sebanyak 33 sampel. Dan saya telah membuat tabulasi data. Jadi langsung saja saya akan melakukan uji yang pertama, yaitu uji instrumen. Di mana uji instrumen tadi terbagi menjadi dua, yang ada uji validitas dan reliabilitas. Dan saya akan melakukan uji validitas dulu. Copy data, masuk ke SPSS, dan salin. Setelah sudah disalin, kita langsung saja klik Analyze, klik Scale, dan Reliability Analysis. Kita blok semua data, pindahkan ke kanan, dan kita klik Statistik. Pada bagian ini, kita klik Scale if item delete. Lalu Continue, dan OK. Maka akan muncul tabel item total statistik. Pada uji validitas yang digunakan adalah pada bagian corrected item total correlation. Tadi dalam uji validitas, kriteria pengambilan keputusannya, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka pernyataan dinyatakan valid. Jadi kita harus mencari nilai R tabel untuk membandingkan. Di sini saya mempunyai nilai R tabel sebesar 0,349, yang dimana angka ini didapatkan dari nilai DF sebesar 30, yaitu N atau jumlah sampel dikurangi banyaknya variabel atau jumlah variabel, dan didapatkan nilai DF yaitu sebesar 30. Lalu saya menggunakan rumus Excel, yaitu rumus untuk mencari P-tabel dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%. Lalu saya mencari nilai R-tabel dengan menggunakan rumus SQRT. Maka didapatkan nilai R-tabel sebesar 0,349. Kita tinggal membandingkan nilainya dengan hasil R hitung kita. Pada penelitian saya ini terdapat dua indikator yang tidak valid, yaitu X1.3 dan X2.4, karena nilainya lebih kecil daripada R tabel. Maka pada indikator yang tidak valid ini, saya membuangnya dan tidak mengikutkannya pada penelitian selanjutnya. Lalu, uji reliabilitas. Uji reliabilitas kriterianya yaitu jika nilai converge alpha lebih dari 0,60, maka dinyatakan reliable. Nah, pada hasil uji saya ini, semua indikator yang memenuhi kriteria valid juga reliable. Oke, selanjutnya saya akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji asumsi klasik. Mana uji asumsi klasik ini terbagi menjadi 4. Pada uji asumsi klasik yang pertama, saya akan melakukan uji normalitas. Dan pada uji normalitas ini, saya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Jadi langsung saja kita melakukan uji normalitas. Kita masuk ke Excel. Nah, dikarenakan tadi ada indikator yang tidak valid, jadi saya tidak mengikutkannya pada uji selanjutnya. Dan pada uji asumsi klasik, kita hanya menggunakan nilai total. Jadi langsung saja kita salin nilai total yang di Excel ini ke SPSS. Salin, tempel, X2,
Oke, langsung saja kita lakukan uji normalitas. Kita klik analyze, regression, dan linear. Kita masukkan variabel Y ke kotak dependen, variabel X ke kotak independen. Lalu kita klik save. Pada bagian residual, kita perhatikan bagian sini. Kita centang pada bagian yang kedua, yaitu standardize. Klik, lalu continue, dan oke. Kita biarkan output ini. Kita kembali ke data view, maka akan muncul variabel baru, yaitu variabel residual. Kita langsung saja ke langkah selanjutnya. Kita klik analyze lagi, lalu kita klik non-parametric test. Bagian ini, tekan legacy dialogs. Setelah legacy dialog, kita pilih yang one sample KS. Nah, pada bagian ini, kita pilih variabel residual tadi. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, pastikan pada bagian test distribution ini, kita klik normal. Lalu kita pilih oke. Maka akan muncul hasil uji normalitas, hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Kita perhatikan bagian Asian Pacific silent. Pada hasil uji ini, atau pada penelitian saya, hasilnya adalah 0,200. Kita perhatikan pada kriteria pengambilan keputusan. Jika Asian Pacific lebih besar daripada 0,05, maka data terdistribusi normal. Dan selanjutnya, jika lebih kecil daripada 0,05, maka tidak terdistribusi normal. Jadi, dikarenakan hasilnya adalah 0,200 atau lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal. Oke, setelah melakukan uji normalitas, kita langsung saja melakukan uji asumsi klasik selanjutnya, yaitu uji multikolinearitas. Kita langsung saja ke SPSS. Kita tetap menggunakan nilai total. Kita klik analyze, regression, dan linear. Kita masukkan Y ke kotak dependent dan independent ke X ke independent. Lalu kita klik statistik. Pada bagian ini kita pilih collinearity diagnostic. Kita centang. Lalu kita klik continue dan oke. Maka akan muncul hasil uji multikolinearitas pada bagian tabel koefisien, yaitu di bagian paling sebelah kanan, yaitu collinearity statistik atau TOL, dan juga nilai fifth. Pada hasil uji ini menunjukkan hasil nilai TOL yaitu sebesar 0,684 dan nilai fifth 1,462. Kita perhatikan pada kriteria pengambilan keputusannya. Jika fifth lebih kecil dari 10 atau TOL lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan sebaliknya, jika nilai fifth lebih besar daripada 10 atau nilai TOL lebih kecil daripada 0,10, maka terjadi multikolinearitas. Kita lihat pada hasil ini, diketahui bahwa nilai TOL-nya lebih besar daripada 0,10 dan nilai fifth lebih kecil dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas atau bebas multikolinearitas. Oke, setelah melakukan uji multikolinearitas, saya akan melakukan uji asumsi klasik selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Oke, kita langsung saja lakukan uji heteroskedastisitas. Kita klik analyze, regression, lalu linear.
Seperti biasa, dependen ke Y, independen itu X. Lalu kita klik Save. Pada bagian residual, kita klik On Standardize. Lalu Continue, dan OK. Kita abaikan output ini, maka akan muncul variabel baru, yaitu residual, nilai residual. Lalu selanjutnya kita klik transform, compute variable. Pada bagian target variabel ini, kita klik, kita tulis dengan huruf kapital, yaitu abs_res. Lalu pada bagian function group, kita klik all, arithmetic. Lalu kita klik abs 2 kali sampai muncul di sini numeric expression, muncul abs buka kurung di sini. Lalu kita pilih variabel residual tadi, kita pindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu pada bagian numeric expression akan muncul abs buka kurung res_1. Lalu kita klik OK. Kita abaikan output ini lagi. Kita masuk ke data view, maka akan muncul variabel baru lagi, yaitu variabel residual yang baru. Oke, langkah selanjutnya kita klik analyze, lalu klik regression. Pada bagian dependent kita ganti dengan abs res atau variabel residual yang kedua yang dari compute variable tadi. Kita masukkan pada variabel dependent. Pada bagian save kita matikan residualnya. Oke. X-nya tetap di kotak independent. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul output. Kita lihat hasil uji heteros pada bagian tabel koefisien, yaitu pada nilai C. Di sini hasilnya pada masing-masing variabel ada X1 sebesar 0,119 dan variabel yang kedua X2 0,390. Kita lihat pada kriteria pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Dari output ini, diketahui bahwa nilai sig X1 atau faktor sosial 0,119. Angka ini lebih besar daripada 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan gitu juga dengan pada X2 atau faktor psikologis sebesar 0,390. Nilai sig ini lebih besar daripada 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak juga terjadi heteroskedastisitas. Maka pada kedua variabel ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau bebas heteroskedastisitas. Setelah melakukan uji heteroskedastisitas, selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang terakhir, yang adalah uji linearitas. Kita langsung saja klik analyze, lalu klik compare means, lalu means. Kita masukkan Y ke dependent, X1 dan X2 ke independent. Kemudian pada bagian ini kita klik options. Kita perhatikan pada bagian paling bawah, yaitu statistic for first layer. Kita klik centang test for linearity, lalu continue dan OK. Maka akan muncul hasil uji linearitas pada masing-masing variabel. Yang pertama di sini yaitu variabel X1 dan Y. Hubungan
linearitas antara keputusan pembelian dan faktor sosial. Kita cek pada bagian deviation from linearity. Kita lihat pada bagian nilai sig-nya. Pada bagian ini, nilai sig-nya sebesar 0,339. Lalu kita lihat pada bagian X2, deviation from linearity sebesar 0,664. Kita lihat pada kriteria pengambilan keputusannya. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah linear. Dan sebaliknya, jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka hubungan variabel independen dengan variabel dependen tidak linear. Pada hasil output ini, pada X1 dulu, nilai deviation from linearity-nya atau nilai sig-nya yaitu sebesar 0,339. Nilai ini lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan bahwa hubungan antara variabel keputusan pembelian dan variabel faktor sosial adalah linear. Lalu pada bagian yang kedua, pada bagian faktor psikologis atau X2, pada hasil deviation from linearity-nya, pada nilai sig-nya sebesar 0,664. Angka ini lebih besar daripada 0,05 atau 0,664 lebih besar daripada 0,05. Maka dinyatakan bahwa dengan variabel keputusan pembelian dan faktor psikologis adalah linear. Jadi pada kedua variabel X memiliki hubungan yang linear dengan variabel Y. Baiklah, setelah melakukan uji asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Kita langsung klik Analyze, Regression, lalu Linear. Kita masukkan Y ke kotak dependen, X ke independen, lalu langsung klik OK. Maka akan muncul hasil analisis regresi linear berganda pada tabel koefisien. Kita perhatikan pada bagian B atau yang kedua ini. Sini ada muncul hasilnya yaitu konstan sebesar 7,615, lalu faktor sosial besar negatif 0,125 dan faktor psikologis sebesar 1,057. Dari hasil uji ini dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan 7,615 kurang 0,125X1 plus 1,057X2 plus E. Adapun interpretasi pada hasil analisis ini, yang pertama yaitu nilai konstan sebesar 7,615. Artinya, jika nilai X1 dan X2 adalah 0, maka nilai Y adalah 7,615. Lalu, nilai X1 sebesar negatif 0,125. Artinya, jika nilai X1 naik satu satuan, maka nilai Y akan menurun sebesar 0,125 dengan asumsi nilai variabel lain tetap. Dan yang terakhir, nilai X2 itu sebesar 1,057. Artinya, jika nilai X2 naik satu satuan, maka Y akan meningkat sebesar 1,057 dengan asumsi bahwa nilai variabel lain tetap. Baiklah, setelah melakukan analisis regresi linear berganda, saya akan melakukan uji selanjutnya yaitu koefisien korelasi. Untuk mengetahui seberapa kuat dan mengetahui arah pada hubungan masing-masing variabel. Kita langsung ke SPSS, kita langsung klik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Kita pindahkan semua variabel ke sebelah kanan. Pada korelasi ini, saya menggunakan korelasi Pearson.
Dan pada bagian test of significance, saya menggunakan two-tiler. Karena pada hipotesis penelitian saya tidak ada menyebutkan kalimat atau kata positif, signifikan, tapi saya tidak menyebutkan kalimat itu pada rumusan masalah dan hipotesis saya. Jadi saya memakai two-tiler pada test of significance. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul hasil uji korelasi pada masing-masing variabel terhadap Y. Pada variabel X1 atau faktor sosial, diketahui bahwa korelasinya dengan variabel Y sebesar 0,282, mana artinya faktor sosial memiliki hubungan yang sangat lemah dan positif dengan variabel keputusan pembelian dengan korelasi sebesar 0,282. Karena tadi saya ada menyebutkan derajat korelasi, ini kriteria derajat korelasi 0,282 masuk pada range ini, yang artinya korelasi sangat lemah. Jadi hubungan antara variabel X1 dengan Y adalah sangat lemah dengan angka 0,282. Lalu ada faktor psikologis yang memiliki nilai korelasi sebesar 0,578. Pada angka ini masuk dalam kategori sedang atau moderat. Kita cek. Tadi ini 0,57 masuk pada kategori ini atau range ini. 0,57. Jadi diketahui bahwa hubungan antara faktor psikologis dengan keputusan pembelian sebesar 0,578. Sebesar 0,578 masuknya dalam range sedang atau moderat tadi. Dan keputusan pembelian sebesar 1 atau korelasi sempurna dikarenakan ini adalah hubungannya dengan variabel itu sendiri. Lalu ada juga hubungan secara simultan. Caranya tadi sama dengan analisis regresi linear berganda. Kita perhatikan pada bagian R sebesar 0,580. Artinya hubungan antara variabel X1, X2, dan Y adalah 0,580. Baiklah, uji yang selanjutnya adalah uji koefisien determinasi atau uji R-square. Caranya sama dengan yang tadi, analisis regresi linear berganda. Kita dapat perhatikan hasil uji R-square pada bagian model summary. Di sini hasil uji R-square-nya sebesar 0,337. Yang dimana artinya faktor sosial dan faktor psikologis mempengaruhi keputusan pembelian Y sebesar 33,7% atau sebesar 0,337 tadi. Dan sisanya yaitu sebesar 66,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Setelah melakukan uji koefisien determinasi, selanjutnya adalah uji yang terakhir, yaitu uji hipotesis. Mana uji hipotesis ini terbagi menjadi 2. Saya akan melakukan uji hipotesis yang pertama, yaitu uji F atau uji simultan. Caranya sama dengan yang tadi lagi, analisis regresi linear berganda, yaitu kita klik analyze, regression linear, lalu muncul hasilnya. Kita dapat perhatikan hasil uji F atau uji simultan, yaitu pada bagian tabel ANOVA. Di sini ada nilai F
sebesar 7,614 dan nilai SIG-nya 0,002. Nah, pada uji hipotesis ini kita perlu membandingkannya dengan nilai F-table. Kita dapat mencari nilai F-table menggunakan Excel dengan derajat kepercayaan sebesar 0,05 atau taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Kita dapat tuliskan rumus pada Excel yaitu sama dengan VinV 0,05 df1. Di sini ada df1-nya 2, didapatkan dari K kurang 1, di mana K itu adalah jumlah variabel. Jumlah variabelnya ada 3, yaitu X1, X2, dan Y. Dikurang 1, dan diketahui nilai df1-nya adalah 2, dan nilai df2 didapatkan dari N dikurang K, di mana N itu jumlah sampel. Jumlah sampelnya sebanyak 33, dan dikurang K. K-nya itu adalah 3, atau jumlah variabel. Didapatkan nilai df2 yaitu 30. Maka kita tulis pada rumus ini yaitu VinV 0,05 titik 2 titik koma 2,30 atau df1 df2. Maka didapatkan hasil perhitungan F-table sebesar 3,315. Maka diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F-table, atau nilai F hitung 7,614 lebih besar daripada 3,316. Dan pada nilai signifikansinya juga, atau nilai SIG, yaitu sebesar 0,002. Nilai 0,002 ini lebih kecil daripada 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa faktor sosial dan faktor psikologis mempengaruhi keputusan pembelian Y secara simultan dan juga signifikan. Dengan hal ini, disimpulkan bahwa HN01 ditolak dan HA1 diterima. Baiklah, setelah melakukan uji simultan, uji yang terakhir adalah uji hipotesis, uji T atau uji parsial. Kita dapat langsung melihat hasil uji T ini pada tabel koefisien. Caranya juga sama dengan analisis regresi linear berganda tadi. Kita perhatikan pada bagian T dan SIG ini. Diketahui nilai T hitung pada faktor sosial yaitu sebesar negatif 0,346 dan nilai SIG-nya sebesar 0,732. Pada faktor psikologis, nilai T hitungnya sebesar 3,4110 dan nilai SIG-nya sebesar 0,002. Pada uji T ini juga, kita perlu membandingkannya dengan nilai T-table. Nilai T-table dapat kita dapatkan menggunakan Excel juga, menggunakan rumus Excel. Di sini kita tulis rumusnya yaitu sama dengan VinV 0,05 yang merupakan tingkat kepercayaan atau taraf signifikansi dan nilai df2 yaitu sebesar 30. Maka didapatkan nilai T-table sebesar 2,042. Berdasarkan hasil perhitungan T-table dan hasil hitung T-hitung, diketahui bahwa nilai T-hitung lebih kecil daripada T-table atau negatif 0,346 itu lebih kecil daripada lebih kecil daripada 2,042. Sedangkan signifikansi menunjukkan bahwa nilai SIG lebih besar daripada 0,05 atau 0,73 lebih besar daripada 0,05. Artinya, faktor sosial tidak mempengaruhi keputusan pembelian atau variabel Y secara parsial dan arahnya juga negatif dan tidak signifikan.
Dengan hal ini disimpulkan bahwa H02 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya ada faktor psikologis atau X2. Diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel atau 3,4110 lebih besar daripada 2,042. Dan juga pada nilai signifikansinya menunjukkan bahwa nilai 0,002 ini lebih kecil daripada 0,05. Artinya, faktor psikologis mempengaruhi keputusan pembelian secara parsial dan juga signifikan. Dengan hal ini, dapat dinyatakan atau disimpulkan bahwa H03 ditolak dan HA3 diterima. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Saya tutup dan saya pamit undur diri. Shalom. You make me smile.